Perkembangan perwakafan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hairal dengan NIM 90501222027 dari kelas Perbankan Syariah. Baik, langsung saja materi pertama yaitu sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia. Yang pertama yaitu masa kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan berupaya memberlakukan pengaturan administrasi terhadap pelaksanaan wakaf, misalnya pendataan harta benda wakaf dan ketentuan izin dalam pelaksanaan wakaf. Upaya ini kemudian mendapatkan resistensi dari masyarakat Muslim karena menilai pihak Belanda tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan ajaran Islam. Walaupun dari surat edaran Sekretaris Government yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak melarang praktik wakaf yang dilakukan oleh umat Islam di wilayah Jawa dan Madura demi menjalankan ajaran agamanya jika tempat ibadah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum. Yang kedua yaitu masa setelah kemerdekaan sampai Orde Lama. Setelah kemerdekaan, peraturan-peraturan yang menyangkut masalah wakaf tetap berlaku. Hal ini berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selama belum diadakan atau diundangkan peraturan perundang-undangan yang baru, maka badan negara ataupun peraturan yang lama masih tetap dipakai atau berlaku sampai pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang baru. Dengan demikian surat edaran Sekretaris Government di atas tetap berlaku. Masa ketiga yaitu masa Orde Baru. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi, di mana undang-undang tersebut mendapat dukungan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Bermunculannya peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan lembaga wakaf sebagai salah satu unsur hukum Islam mendapat perhatian yang serius dari negara materi kedua yaitu regulasi perwakafan di Indonesia. Jadi sebelum Indonesia merdeka, regulasi wakaf sudah ada namun bersifat sederhana dan belum memadai, serta tidak setingkat undang-undang. Setelah kemerdekaan, pengaturan wakaf tersebar di berbagai peraturan, terutama di bidang pertanahan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengamanatkan pengaturan khusus wakaf tanah milik melalui peraturan pemerintah. Di mana tonggak penting regulasi wakaf modern di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ini adalah undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf secara komprehensif dan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Materi ketiga yaitu pengelolaan wakaf uang pada Tabung Wakaf Indonesia, TWI. Tabung Wakaf Indonesia, TWI, merupakan salah satu lembaga pengelola wakaf uang, cash wakaf, yang berperan penting dalam mengoptimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. TWI mengelola dana wakaf secara produktif melalui berbagai instrumen investasi syariah, seperti sukuk, properti, dan pembiayaan UMKM, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di mana mekanisme yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia, TWI, dalam mengelola dana wakaf uang dapat dilihat dari beberapa aspek yakni penghimpunan dana wakaf, manajemen investasi serta pendistribusiannya kepada mauquf alaih. Materi keempat yaitu pengelolaan wakaf uang pada Baitul Mal Muamalat. Jadi sebagai salah satu mazhir pengelola dana wakaf uang, maka Baitul Mal Muamalat, BMM, melakukan pengelolaan dan wakaf yang terdiri dari penghimpunan dana wakaf, pengelolaan dan penyaluran atas pendistribusian Baitul Mal Muamalat, BMM, melakukan fundraising, menggalang sumber dana dari masyarakat. Dan materi terakhir yaitu sistem pengelolaan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Kampus 7, di mana, dalam hal pengawasan manajemen wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda memiliki aset wakaf yang sangat banyak. Setiap wakaf yang diberikan kepada Pondok Modern Darussalam Gontor selalu dikelola dengan baik oleh YPP WPM.
Setiap anggota harus terlibat dalam pemeliharaan dan pengembangan wakaf yang terdidik dan terlatih. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton.